Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri atau Lebaran 1442 Hijriah. Biasanya di tanggal-tanggal seperti ini, akhir bulan, kita sudah menerima gaji dan juga THR. Untuk apa sih kemudian uang tersebut? Nah, banyak dari kita masyarakat Indonesia kemudian menghabiskan uang tersebut untuk kemudian dibelikan barang-barang konsumsi. Atau kemudian dimasukkan ke dalam pos yang nanti akan kita bagikan kepada sanak saudara saat hari raya berlangsung. Sekalipun COVID-19 biasanya tradisi ini nih masih terus berjalan. Kita tidak berkumpul mungkin di satu tempat, tapi kemudian uang kan masih bisa ditransfer. Nah, inilah kemudian budaya konsumerisme yang terkenal di Indonesia. Budaya ini kemudian hadir di era globalisasi dan sampai sekarang semakin tumbuh karena adanya kemudahan untuk kita berbelanja secara daring. Tidak usah lagi kita kemudian membuat paket lebaran yang kita kemas di rumah. Sekarang tinggal lihat di online secara digital, kita tinggal pesan, nanti barangnya langsung sampai ke rumah yang memang kita ingin tuju. Wah, ini kemudian memfasilitasi kita nih, masyarakat Indonesia, dengan adanya digitalisasi dan juga budaya konsumtif, tumbuhlah kemudian konsumerisme di Indonesia. Inilah akan menjadi pembahasan kita hari ini tentang konsumerisme di bulan puasa dan juga hari raya. Tapi sebelum saya masuk ke tema kita hari ini, saya akan memberikan mitos dan fakta seputar perencanaan keuangan. Nah, ini penting untuk kita pelajari bersama. Yang pertama, pusing kepala. Nah, benar ya, mitos atau fakta ya, kemudian saat kita melakukan perencanaan keuangan ini bikin kita mumet, bikin kita pusing kepala gitu ya. Ini uang mau diapakan sih? Mana yang kemudian harus diprioritaskan? Apakah cicilan rumah atau cicilan kendaraan atau biaya pendidikan anak atau asuransi? Saking banyaknya pos kemudian kita sampai bingung dan juga pusing. Nah, ini nanti kita akan bahas nih, benar nggak sih kemudian perencanaan keuangan ini bikin kita pusing kepala atau jangan-jangan karena kita tidak tahu ilmunya jadi itu bikin kita pusing. Nah, yang kedua adalah orang kaya. Nah, mitos atau fakta ya, kemudian orang kaya dengan uang yang banyak kemudian tidak bingung nih untuk melakukan perencanaan keuangan karena mereka tidak bergantung dengan gaji bulanan yang mungkin rata-rata masyarakat Indonesia terima. Mereka mungkin memiliki usaha ataupun warisan yang kemudian bisa menjadi penopang kehidupan mereka. Nah, nanti kita akan tanyakan dengan pakar, benar nggak ya kemudian orang kaya ini tidak perlu melakukan perencanaan keuangan. Yang ketiga adalah memiliki uang. Seperti sekarang nih, kita mendapatkan gaji terus plus THR. Nah, kan tiba-tiba rekening banyak, tiba-tiba uang banyak. Nah, di sana kita tidak tahu gitu ya harus dikemanakan gitu karena sudah biasa melakukan pos-pos yang sesuai dengan gaji bulanan yang kita terima. Tiba-tiba ada tambahan uang gitu THR atau gaji 13 begitu. Nah, benar nggak sih? Nanti kita akan tanya lagi dengan pakar ya pemirsa. Yang keempat, berhemat. Nah, terkadang kalau misalnya kita berhemat, kita juga memiliki pos yang banyak. Tapi banyak juga loh kemudian orang yang berhemat, tabungannya banyak, tapi hanya masuk ke dalam pos tabungan saja. Padahal banyak juga pemirsa pos-pos lain yang harus diisi. Karena investasi itu sekarang lebih dikedepankan ya, daripada menabung. Menabung pangkal kaya sekarang sepertinya sudah tidak relevan gitu ya. Tapi investasi kemudian yang akan menentukan nanti masa depan kita seperti apa. Nah, berikutnya yang terakhir adalah berusia muda. Berusia muda ini lebih mudah untuk mengumpulkan uang atau sebaliknya, berusia muda ini justru susah untuk melakukan perencanaan keuangan. Banyak pengeluaran yang harus mereka lakukan, bayar iuran, cicilan, rumah dan kendaraan, dan juga generasi sandwich di mana mereka yang tinggal tidak sendiri begitu, ada orang tua mertua ataupun orang tua pribadi begitu yang mereka juga bergantung hidup dengan si anak-anak muda ini yang mereka baru masuk ke usia kerja. Nah, mitos dan fakta ini nanti kelimanya akan kita bahas di segmen berikutnya bersama pakar yang saya juga akan hadirkan. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903264 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Saya harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai janji saya tadi, di segmen kali ini kita akan membahas mitos fakta yang sudah saya bacakan tadi di segmen sebelumnya. Nah, sudah bersama saya nih Pak Joni Gunawan selaku perencana keuangan dari Indonesia Number One Wealth Coach and CEO dari Hartana Group. Selamat pagi Pak Joni, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik. Baik. Nah, kita akan ngomongin seputar perencanaan keuangan nih Pak Joni. Ada kemudian mitos fakta yang beredar di masyarakat. Yang pertama, benar nggak sih kalau kita melakukan perencanaan keuangan nih bikin kita pusing dan mumet kepala gitu ya? Benar nggak sih seperti itu? Atau jangan-jangan masyarakat kita saja yang kemudian tidak begitu terliterasi gitu dengan bagaimana sih pola perencanaan yang baik? Oke, bikin pusing kepala pasti ada, karena harus mikir, harus merencana gitu ya. Tapi kalau tanpa rencana, pusingnya lebih gede nanti. Jadi lebih baik pusing sedikit di awal daripada pusing lebih gede nanti. Kayak seperti gini, bayangin mau perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya deh. Iya. Kalau kita rencana, kita kan cek map nih mau lewat mana, istirahat di mana, ya kan, isi bensin di mana, begitu ya. Itu kan ada rencana. Itu mesti mikirin kan, oh enaknya mau kuliner kah, atau mau apa, atau mau lihat apa gitu ya. Nah, tapi kalau tanpa rencana, jalan aja, nyasar, habis bensin, contohnya seperti itu. Jadi dengan rencana, memang pusing, tapi pusingnya sedikit. Daripada pusing yang lebih gede kalau tanpa rencana. Justru lebih pusing kalau misalnya kita nggak punya rencana ya. Nah pertanyaannya, ngumpulin duit dulu atau nentukan tujuan dulu? Nah, sebenarnya dua-duanya berjalan. Jadi tentuin tujuan kapanpun bisa. Jadi maksudnya apa sih keinginannya, pengen pensiun, beli rumah, anak sekolah, apapun itu kan pasti punya keinginan. Iya. Kenapa kita kerja usaha tuh pasti ada dua keinginan yang itu gampang menentuinnya. Yang susah adalah penghasilannya supaya datang kan nggak secepat itu. Betul. Ya, jadi dua-duanya jalan. Jadi sambil dapat penghasilan sambil nentuin tujuan, kan bikin tujuan itu cepat sekali. Kita langsung kalau kita ngobrol sama perencana keuangan atau financial planner, itu bisa bantu mengatur kita punya rencana itu apakah visible atau terlalu mimpi berawal-awal. Jadi supaya bisa diatur supaya lebih on track gitu. Jadi ada hitungannya ya, ada future value-nya juga yang kemudian nanti dipertimbangkan oleh para financial planner kita. Baik, nah kita masuk ke mitos fakta berikutnya nih Pak Joni. Orang kaya, bener nggak sih kemudian orang kaya itu nggak usah repot-repot nentuin perencanaan keuangan? Nah itu salah ya kan. Oke. Semakin banyak harta dan kekayaan, berarti semakin banyak yang harus dikelola, makin harus direncanain gitu loh. Karena kalau kayak seperti ini, awalnya kita punya gudang, ya kan, gudangnya tuh barangnya cuma sedikit, ya rapinya cepet. Ya kan, tapi kalau barangnya banyak sekali, berarti rapinya butuh lebih lama. Kalau nggak, ada yang hilang, ada yang kecuri dan lain-lain. Jadi prinsipnya sama. Kalau memang orang kaya, berarti dia punya asetnya banyak, dia diberkati lebih banyak. Jadi tanggung jawabnya lebih banyak karena lebih banyak aset dan kekayaan yang perlu dikelola dengan lebih baik. Gitu. Kalau nggak, bisa hilang, bisa tidak dimanfaatkan dengan baik, atau ada faktor-faktor pajak atau faktor-faktor biaya yang buat dia kaget karena tidak melakukan perencanaan itu di awal. Oke, baik. Selanjutnya mitos dan fakta berikutnya adalah orang yang banyak memiliki uang. Ya, mungkin dalam hal ini adalah ketika kita mendapatkan THR ataupun bonus begitu ya dari penjualan atau sales gitu. Nah, ini kan tiba-tiba dapat uang banyak, kemudian bingung untuk melakukan perencanaan keuangan. Ini mitos dan atau fakta sih sebenarnya Pak Joni? Sebenarnya ada baiknya harus lakuin. Jadi kenapa? Biar apapun yang kita ada itu terencana gitu ya, terencana. Jadi biar tidak terombang-ambing oleh emosi, ya kan. Lihat ada yang sale, ya kan, terus ada yang 0% 12 bulan kan, wah langsung berubah tuh ya matanya, langsung wah ini iklannya merah-merah lagi kinclong ya kan, wah hati udah bergoyang-goyang nih ya kan. Nah itu sebenarnya membuat kita mengambil keputusan beremosi yang bisa aja kita ada kebutuhan yang lain gitu, yang lebih penting daripada itu. Jadi melakukan perencanaan keuangan itu sangat penting supaya benar-benar apa sih yang penting dalam kehidupan itu yang diutamakan dan itu dipastikan tercapai.
Oke, baik. Jangan tiba-tiba melihat yang merah langsung mau beli gitu, padahal itu harganya sudah dikali 2 baru dikasih diskon 70%. Terkadang kita suka tertipu, baik. Berikutnya berhemat. Nah, sekarang nih berhemat, bener nggak sih kemudian kalau orang yang suka berhemat, tiba-tiba langsung jago atau hebat dalam perencanaan keuangan? Oke, berhemat dan rencana keuangan itu dua hal yang berbeda. Berhemat adalah supaya kita kurangin biaya kita, ya kan? Kalau berhemat biaya berkurang, berharapnya gini, kan kita ada pemasukan, Betul. ada biaya kan, terus ada sisanya buat kita macam-macam, kita mau tabung atau investasi dan lain-lain. Semakin kita hemat, berarti sisanya ini makin besar. Kalau income-nya sama, idealnya adalah biayanya tetap, income naik, tapi kan seringkali income tidak gitu gampang naik. Lebih gampang ada kita turunin Berhemat. biaya supaya yang di sisanya tuh lebih gede gitu kan. Jadi itu sesuatu yang kita bisa jalankan langsung tanpa faktor eksternal gitu ya. Jadi berhemat itu membantu supaya ada uang lebih, supaya bisa ada opsi lebih banyak untuk masa depannya gitu. Baik. Nah, ini kan sebetulnya banyak trik untuk kita melakukan penghematan atau pengurangan biaya dari penurunan gaya hidup dan lain sebagainya. Ada sisa-sisa kemudian yang harus dimasukkan ke pos tertentu. Baiknya kemudian yang seperti ini gitu ya, setiap bulannya dimasukkan ke pos apa sih, Pak Joni? Nah, sebelum itu saya coba luruskan dulu. Boleh. Sebaiknya masukkan pos dulu, baru lakukan biaya. Oke. Jadi jangan kebalik ya, nunggu sisa dulu gitu ya. Oke. Biasa nggak ada sisa. Kalau nunggu sisa dulu baru nabung atau investasi nggak ada sisa, ya kan? Jadi benar. pemikirannya adalah dengan nabung atau investasi itu buat masa depan. Jangan sampai kita tukar masa depan kita untuk sekarang gitu kan. Kita mau masa depan kita aman, kita utamain itu dulu, baru kita sisanya baru kita pakai buat sehari-hari. Nah, buat berhemat sebenarnya banyak cara. Berapa tips adalah gini, seringkali kita lifestyle kita kadang-kadang itu kadang-kadang lucu gini. Kalau penghasilannya contoh 5 juta, cukup aja. Pas penghasilannya 10 juta, kok sama aja. Penghasilan 20 juta sama aja. Jadi sebenarnya lifestyle ngikutin income. Kalau kita lifestyle-nya tekan, sebenarnya banyak ekstra yang bisa dilakuin. Jadi sebenarnya banyak pilihan dari segi pilihan merek untuk konsumsi, entertainment, dan banyak hal yang lain lah yang sebenarnya bisa kita hemat. Seringkali kita melakukan pemakaian uang tuh tanpa kita sadari atau ini oleh emosi. Jadi sebenarnya kita harus tenangkan diri, dan kalau berkeluarga harus ngobrol sama suami istri. Ya, gitu seringkali kalau orang diri kadang bisa ambil keputusan secara mendadak. Kalau tukar pikiran sama suami istri atau orang tua, itu seringkali bisa ada pandangan atau ada angle yang berbeda yang bisa membantu lebih jelas gitu ambil keputusan. Baik. Jadi itu tadi rumusnya, jangan sampai salah pemirsa. Jadi kalau misalnya kita mau niat nih sekarang bulan ini berhemat, langsung masukin dulu ke pos yang emang mau kita masukkan gitu ya. Jangan hanya niat tapi uangnya tetap dimasukkan ke uang belanja gitu. Nanti pas kita lihat rekening mau belanja, ya udah karena masih ada saldo gitu ya Pak Joni ya, jadi dihabisin gitu. Jadi yang benar tadi ketika kita mau berhemat, menurunkan gaya hidup, dikeluarkan dulu, masukkan ke pos investasi ataupun pos yang memang ingin dituju oleh pemirsa masing-masing, baru kemudian nanti kita berhemat dengan uang yang ada di saldo tersebut selama sebulan. Wah, berarti selama ini saya salah nih Pak Joni gitu ya. Jadi hanya taruh di sana, sisa saldonya baru dipindahin gitu ya. Harusnya dipindahin di awal. Baik. Yang terakhir, berusia muda. Benar nggak sih Pak Joni kemudian kalau kita nih usia muda, generasi pekerja awal gitu ya, tahun pertama, tahun kedua gitu, ini lebih sulit untuk melakukan perencanaan keuangan gitu? Sebenarnya sulit atau enggak sebenarnya tergantung individu masing-masing. Tapi sudah pasti makin muda melakukan perencanaan makin bermanfaat buat dia. Karena waktu adalah temannya dia. Kalau dia lakukan tabungan atau investasi semakin dini, semakin awal, semakin merasakan manfaatnya.
Nah, tapi tantangannya kepada kaum muda waktu di awal melakukan perencanaan, mungkin penghasilannya mereka tidak sebesar nanti kemudian hari. Jadi biasanya ditunda ya kan. Sekarang aja pas-pasan, sekarang aja misalnya baru bisa nutupin biaya gitu kan, boro-boro perencanaan. Jadi seringkali tertunda. Sebaiknya jangan ditunda, melakukan perencanaan sedini mungkin supaya bisa lebih sadar dan bisa ambil keputusan lebih baik di kemudian hari gitu kan. Jadi memang lebih sulitnya sih itu karena penghasilannya lebih sedikit. Tapi kalau dia bisa melakukannya, itu manfaatnya bergulungnya bunga berbunganya tuh jauh lebih bermanfaat buat karena dia melakukannya semakin dini. Oke, baik. Nah, tadi dari muda kemudian kita sudah melakukan perencanaan, itu manfaatnya akan lebih baik sedikit. Apapun gitu yang bisa kita sisihkan kemudian gitu itu sangat bermanfaat loh. Jangan lupa sekarang semua pelayanan reksadana ataupun investasi keuangan sudah bisa dimulai dengan angka terkecil bahkan Rp10.000 Pak Joni ya. Wow, iya. Baik. Dulu mana ada. Dulu mana ada gitu. Terjangkau. Sekarang sudah lebih dimudahkan nih untuk teman-teman yang masih muda. Baik Pak Joni, terima kasih sudah berbagi informasi. Banyak banget saya belajar hari ini. Pemirsa juga pasti banyak banget belajar soal bagaimana kita perencanaan keuangan yang baik. Terima kasih Pak Joni. Sukses terus untuk Pak Joni dan juga kawan-kawan. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Mari. Hartana Group memperkenalkan simpanan pasti untuk sisihkan dana THR kamu. Simpanan mulai dari Rp500.000 sudah pasti dapat bunga 8% per tahun selama 60 bulan. Pasti berlipat dengan konsep compound interest alias bunga berbunga. Informasi lebih lanjut bisa lihat dan klik link di deskripsi ya.